Ya, teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-6, di mana kita akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan pengelompokan data dengan menggunakan group by dan having. Nah, di semester lalu kita sudah pelajari sih bagaimana kita menggunakan group by, ya sekilas juga dari latihan soal yang lalu kita sudah lakukan. Namun di pertemuan ini kita akan coba bahas lebih mendalam, di mana penggunaan group by dan having ini tentu akan banyak sekali Anda akan jumpai, di mana pada saat Anda sudah mulai mengolah sejumlah data yang sangat besar dan kemudian Anda ingin mengambil dan mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan kolom-kolom yang menjadi identitas untuk pengelompokan data. Nah, ada keyword yaitu group by dan having, dan ini menjadi satu fitur di dalam DML itu sendiri, bagaimana kita menggunakan group by ini sebagai perintah untuk melakukan pengelompokan data. Sebagai contoh query berikut ini, kita akan melakukan pengambilan data dari karyawan, di mana akan menampilkan departemen, berapa jumlah karyawannya, dan rata-rata gajinya. Tentu kita akan mengambil data seluruh dari karyawan tersebut, dan kemudian kita akan kelompokkan berdasarkan departemennya masing-masing. Dan nantinya kita akan jumlahkan. Sebagai contoh di tabel ini, tabel employee akan berisi data, dan kemudian kita akan tarik. Contoh misalkan departemen 5, total ada 4 karyawan, dan kemudian rata-rata gajinya sekian. Kemudian departemen 4, total jumlah karyawannya ada 3, kemudian jumlah rata-rata salary-nya adalah sekian. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja di departemen 1, hanya ada 1, kemudian gajinya rata-ratanya sekian. Nah, di sini salah satu contoh menggunakan group by. Jadi kita bisa mengelompokkan data berdasarkan kolom apa. Nah, tentu teman-teman akan bertanya, apakah hanya satu field saja, Pak? Tentu tidak. Kita bisa 2, 3, 4 field. Nah, hanya cara ketika kita menggunakan 2 field, 3 field, 4, dan seterusnya, tentu cara pengelompokannya akan terpola ataupun nanti tersub berdasarkan urutannya. Jadi sebagai contoh di sini, kalau misalnya kita mendefine kolom DNO, kemudian koma, ada kolom yang kedua, ketiga, dan keempat, maka DNO ini akan memiliki sub lagi kolom yang kedua, pengelompokannya lagi. Kemudian setelah kita kelompokkan, dari field yang kedua akan kita kelompok lagi berdasarkan kelompok yang ketiga dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, perhatikan dengan baik-baik urutannya, karena urutan daripada field yang di sini akan mempengaruhi. Baik, ini contohnya seperti ini. Kalau saya punya query seperti ini, coba Anda uh, execute di dalam query analyzer Anda, coba Anda tunjukkan hasilnya dan berikan pendapatnya. Ya. Kemudian, having juga kerap kita gunakan berpasangan dengan group by. Having ini ibarat seperti where clause daripada group by. Ketika kita sudah mengelompokkan, kemudian kita akan bisa mencari. Dari data yang sudah kita kelompokkan, kita akan bisa cari bila. Sebagai contoh di sini, saya akan mendapatkan data project di mana kalau saya akan ambil data tersebut, ya saya akan pastikan proyek-proyek mana saja yang memiliki orang-orang ataupun karyawan yang terlibat mengerjakannya itu paling sedikit adalah 3. Nah, maka saya akan bisa tambahkan having count di sini lebih besar dari 2. Menunjukkan adalah apa? Bila ada proyek yang memiliki member atau yang mengerjakannya adalah berjumlah 1 atau 2 orang, maka dia akan tidak ditampilkan. Tetapi kalau dia 3, 4, 5 atau memiliki lebih dari 3 orang, lebih dari atau sama dengan 3 orang, maka dia akan ditampilkan. Sebagai contoh seperti ini. Anda bisa lihat mana saja sih proyek-proyek yang melibatkan lebih dari 3 atau sama dengan 3. Contoh seperti misalkan proyek nomor 2, proyek nomor 10, project nomor 20, project nomor 30. Kebetulan maksimal di sini 3. Apabila ada yang 4, maka akan tampil juga seperti itu. Sedangkan yang berjumlah kurang dari 3, dia akan tidak ditampilkan.
Kemudian kita juga bisa lihat ya dari query nomor 26, teman-teman juga bisa menyaksikan juga bahwa hasilnya nanti adalah seperti ini. Bahwa produk Y, computerization, reorganization, new benefit memiliki jumlah karyawan adalah 3 orang ya. Nah, saya juga punya satu query seperti ini. Nah, saya minta Anda juga mencoba bagaimana hasilnya. Nah, ini kebetulan kombinasi group by dan juga nested query. Nah, silakan Anda coba dan berikan pendapatnya. Ya. Oke, baik. Nah, pada pertemuan yang membahas tentang group by dan having ini, teman-teman mahasiswa berusaha memahami bagaimana menggunakan pengelompokan data ini. Kenapa? Karena nantinya dalam kehidupan kita pada saat kita bekerja, banyak sekali report-report yang akan kita generate dan akan menggunakan fitur group by dan having ini. Pastikan Anda bisa memahami dengan baik dengan latihan-latihan ada. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.